Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Kamis 24 Maret 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi pertama datang dari Kabupaten Bulukumba, di mana harga cabai makin pedas jelang Ramadan. Harga kebutuhan dapur di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan naik jelang Ramadan 1443 Hijriah. Di antaranya adalah cabai keriting dan cabai besar, di mana kenaikan harga bahkan mencapai 50%. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Firky Arisandi. Halo, selamat siang rekan Firky. Ya, selamat siang Kinan. Baik rekan Firky, bisa Anda informasikan sejak kapan terjadinya kenaikan harga? Ya, baik Kinan. Jadi dapat kami laporkan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok jelang Ramadan 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini mulai terjadi di Kabupaten Bulukumba. Seperti salah satunya yang terjadi di Pasar Sentral Bulukumba. Dan berdasarkan hasil wawancara kami dengan para pedagang Kinan dan Tribuners, yang paling mengalami kenaikan harga itu adalah cabai, dan ini telah terjadi sejak sepekan lalu. Dan menurut informasi yang kami peroleh, untuk harga cabai kecil sendiri itu bisa yang sebelumnya hanya 50.000 per kilonya, itu sekarang menjadi 65.000 rupiah per kilo. Kemudian cabai besar dari 30.000 kini menjadi 40.000 rupiah. Kemudian untuk cabai keriting sendiri dari 30.000 menjadi 40.000. Jadi Kinan, selain harga cabai, juga mulai terjadi kenaikan adalah harga bawang putih. Namun untuk kenaikannya masih belum terlalu tinggi. Yang sebelumnya dijual seharga 22.000 per kilo, sekarang menjadi 23.000 rupiah per kilo. Kinan. Ya, baik. Apa penyebab terjadinya kenaikan harga, rekan Firky? Iya, baik. Jadi kami juga telah menanyakan terkait dengan dugaan penyebab kenaikan harga ini, Kinan. Dan berdasarkan di lapangan, kenaikan harga ini diduga diakibatkan karena berkurangnya berkurangnya pasokan yang diterima oleh para pedagang. Jadi sebelumnya stok yang banyak mereka terima sehingga bisa dijual dengan harga rendah. Sekarang mereka juga mendapatkan dengan harga tinggi karena pasokan yang berkurang. Biasanya mereka mendapatkan kebutuhan seperti bawang merah, kemudian cabai-cabai ini itu dari kabupaten tetangga seperti di Kabupaten Bantaeng, Kinan. Ya, apa yang akan dilakukan oleh dinas terkait mengenai kenaikan harga tersebut? Ya, baik Kinan. Jadi dinas terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah nantinya akan melakukan atau turun langsung melakukan pengecekan, Kinan, untuk melakukan upaya menstabilan harga jelang atau pada saat Ramadan mendatang. Ya, baik. Terima kasih rekan Firky Arisandi untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun bersama dengan wartawan kami, bersama dengan pedagang atas nama Haji Ani. Berikut liputannya untuk Anda. Naik Pak, mulai dari cabai besar, cabai kecil, cabai keriting pada naik semua. Apalagi harga minyak loh, sangat melonjak. Dulu harganya. Dulu harganya cabai itu berapa? Harga dulu cabai kecil 50 1 kilo, sekarang 65 1 kilo. 1 kilo. Cabai Yang normalnya besar, dulu nih, yang normalnya harga normal berapa? ini begitu memang normal sebegitu. Cabai besar dari harga 30 menjadi 40. Cabai keriting dari harga 30 menjadi 40. Iya. Kalau bawang putih ya? Bawang putih sudah mulai melonjak juga harganya sedikit. Dari 22 menjadi 23 gitu nanya. Kiranya sudah 25. 25 ya. Siapa nama saya? Haji Ani.
Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun bersama dengan wartawan kami. Dan terima kasih rekan Firki Arisanti yang melaporkan langsung dari Bulukumba. Dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar di mana Masjid Tua Katangka dan sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Tua Al-Hilal Katangka adalah masjid tertua di Sulawesi Selatan, bahkan termasuk 10 masjid tertua di Indonesia. Masjid yang lebih dikenal dengan nama Masjid Tua Katangka ini didirikan pada tahun 1603 oleh Raja Goa yang ke-14, Imanggarangi Daengman Rabia, yang lebih dikenal dengan nama Sultan Alauddin. Lokasinya berada di Jalan Syekh Yusuf nomor 57, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Marbot Masjid Harum Rahman Daeng menceritakan sejarah panjang masjid tua itu dibangun bahkan sebelum Raja Goa memeluk agama Islam. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Wahyu di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Wahyu. Halo, selamat siang rekan Kinan. Baik rekan Wahyu, bisa Anda informasikan bagaimana sejarah dibangunnya masjid pertama di Sulawesi Selatan ini? Baik rekan Kinan dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami sampaikan bahwa salah satu masjid tertua di Indonesia atau yang tertua di Makassar adalah Masjid Tua Katangka, yaitu didirikan pada tahun 1603 Masehi pada masa kerajaan Sultan Alauddin atau Raja ke-14, Raja Goa yang ke-14. Jadi setelah mendatangi lokasi tersebut dan berbincang dengan salah satu marbot masjid yaitu Harun, mengatakan bahwa sejarah dibangunnya Masjid Katangka itu tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, yaitu pada saat para ulama dari Yaman berkunjung ke Kota Makassar, ke Goa, tepatnya di Kerajaan Goa, dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam ke Raja Goa ke-14 saat itu Sultan Alauddin. Namun tujuan dari para ulama dari Yaman itu ditolak oleh Kerajaan Goa saat itu karena banyak hal dari ajaran agama Islam yang bertentangan dengan adat istiadat di kerajaan tersebut, sehingga kembali diutus 3 datuk dari Minangkabau, yaitu salah satunya Datuk Ribandang.
Nah, Datuk Iri Bandeng inilah yang berhasil mengislamkan Raja Goa saat itu, Sultan Alauddin. Sehingga seluruh rakyat kerajaan Goa juga ikut masuk dalam agama Islam. Setelah mereka semua masuk dalam agama Islam, dibangunlah sebuah masjid di daerah yang sangat banyak pohon katangka saat itu. Nah, dari situlah asal muasal Masjid Katangka ini dibangun dan diberi nama Katangka karena saat itu ada banyak pohon katangka yang tumbuh di daerah tersebut. Ya, begitu rekan Kinan. Ya, baik. Bisa Anda jelaskan juga apa makna dari setiap arsitektur yang dimiliki oleh masjid tersebut? Ya, baik rekan Kinan. Jadi Masjid Tua Katangka ini sedikit berbeda dengan masjid pada umumnya yang kita temukan. Jadi pada Masjid Katangka ini pada bagian di atas biasanya pada masjid pada umumnya menggunakan kubah, tapi di masjid tersebut hanya ada persegi 4 yang mengerucut 2 buah. Nah, maksud dari bagian atas masjid tersebut tersusun 2 melambangkan 2 kalimat syahadat sebagai salah satu rukun Islam dalam agama Islam. Kemudian di masjid tersebut juga terdapat 4 buah tiang di dalam masjid. Nah, itu melambangkan bahwa 4 sahabat para nabi yang saat itu melanjutkan syariat Islam setelah Nabi Muhammad meninggal. Kemudian bagian jendela juga terdapat 6 pada masjid tersebut. Itu melambangkan bahwa rukun iman dalam Islam itu ada 6. Selain itu juga masjid dapat 5 buah, itu melambangkan kemudian serta mimbar, dan juga terdapat bendera Islam di dalam masjid tersebut serta 2 tombak yang berdiri di samping mimbar tersebut. Nah, 2 tongkat ini yang digunakan para prajurit pada masa lampau untuk menghalau jamaah yang berencana atau memiliki pemahaman berbeda pada saat khutbah Jumat disampaikan. Begitu rekan Kinan. Ya, baik. Selain sholat 5 waktu, apa saja kegiatan yang dilakukan di masjid ini? Ya, baik rekan Kinan dan Tribuners dimanapun berada. Jadi fungsi utamanya sama dengan masjid pada umumnya, yaitu digunakan untuk salat 5 waktu. Nah, selain itu juga digunakan sebagai ketika ada kegiatan hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi. Jadi pada saat Maulid Nabi biasanya ada 2 kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan ceramah seperti pada umumnya, dan juga ada acara Maulid Nabi yang dilakukan sesuai dengan adat. Nah, selain itu juga masjid itu digunakan oleh TPA sebagai tempat untuk pengajian. Nah, yang rutin juga dilakukan pada masjid tersebut adalah setiap malam Jumat selalu membaca Yasin antara pada maghrib sampai Isya. Begitu rekan Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Wahyudin untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Marbot Masjid Tua Katangka. Ada Bapak Harun Rahman Daengela. Berikut liputannya untuk Anda. Boleh tahu dulu Pak, nama tak dengan di sini sebagai apa gitu? Jadi saya di sini sebagai juru pelihara Masjid Tua Katangka. Iya. Nama tak siapa Pak? Nama saya Harun Rahman Daengela. Jadi di sini tuh bertugas kurang lebih 17 tahun. Ya, hampir 18 tahun lah saya di masjid ini sebagai juru pelihara. Bisa diceritakan secara singkat sedikit terkait sejarah masjid ini Pak? Jadi masjid ini didirikan pada tahun 1603 pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14. Jadi masjid ini dahulunya merupakan
benteng pertahanan terakhir. Jadi dahulu ini fungsinya selain sebagai tempat ibadah juga sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, kalau kita melihat arsitektur masjid ini itu dipengaruhi oleh beberapa budaya. Jadi ada pengaruh budaya Cina, budaya Eropa, budaya Timur Tengah, dan tentunya budaya lokalnya. Bisa Pak dijelaskan makna-makna arsitekturnya yang ada di sini? Ya, jadi orang tua kita dahulu ini membangun masjid ini tidak mengutamakan modelnya, tapi orang tua kita dahulu ini membangun karena mempunyai makna-makna atau filosofi, termasuk 4 buah tiang penyangga utama ini melambangkan 4 sahabat Rasulullah yang terkenal. Terus pintu masjid ada 5 melambangkan rukun Islam, jendelanya ada 6 melambangkan rukun iman, terus atapnya yang bertingkat 2 melambangkan 2 kalimat syahadat. Kira ada bedanya Pak sebelum pandemi dengan yang sekarang ini? Jadi sangat berpengaruh ini dengan adanya pandemi yang terjadi di Indonesia ini. Pengunjung sebelum adanya pandemi ini saya bisa dikatakan sangat ramai ya, dibanding 2 tahun ini sangat berkurang ya. Jadi dari 2 tahun ini baru sekitar 2 rombongan anak sekolah yang datang ke sini ya. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun bersama dengan wartawan kami, dan terima kasih rekan Wahyudin yang melaporkan langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Pilkades 91 desa di Luwu, seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia masih dalam live report on the spot. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Luwu, di mana Pilkades 91 desa di Luwu. Pilkades serentak berlangsung di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Kamis 24 Maret 2022. Sebanyak 91 desa mengikuti Pilkades serentak ini. 250 personel Polres Luwu dan 1 Kompi Brimob mengamankan Pilkades. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Kalik di Kabupaten Luwu. Halo, selamat siang rekan Kalik. Halo Kinan. Bisa Anda informasikan sampai saat ini bagaimana suasana Pilkades di Luwu? Ya, jadi pada hari Kamis ini tengah berlangsung pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
di mana 90 atau pilkada serentak ini diikuti oleh 91 desa yang tersebar di Luwu. Hingga saat ini proses pemilihan pilkades masih berlangsung, di mana semua TPS sampai saat ini masih melakukan penghitungan suara setelah proses pencoblosan pada pagi hingga tadi dilakukan. Penghitungan suara sendiri baru dilakukan pada pukul 14.30 tadi, atau baru berlangsung sekitar setengah jam, dan sampai saat ini dari pantauan yang saya lakukan di 2 desa, proses penghitungan masih berlangsung. Sampai saat ini situasi masih cukup kondusif. Itu Kinan. Ya, baik. Bagaimana kondisi keamanan sampai saat ini di sana? Sampai saat ini kondisi keamanan pada umumnya masih berlangsung kondusif, di mana 250 personil Polres Luwu diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan pilkades. Selain itu, satu kompi Brimob dari Brimob Tebunta juga diturunkan untuk membackup personil Polres Luwu dalam mengamankan pilkades. Juga terlihat personil TNI juga terlihat di lapangan melakukan patroli maupun pemantauan. Hanya saja pada malam tadi terjadi sedikit keributan di 2 desa yang terjadi di Kecamatan Buah. Namun sampai saat ini isu yang berkembang, keributan tersebut tidak ada kaitannya di Kades. Secara umum yang saya pantau pada sampai saat ini Pilkades masih berlangsung lancar. Itu Kinan. Ya, apa harapan Bupati terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berlangsung di Luwu khususnya? Jadi beberapa hari sebelum Pilkades berlangsung, Bupati Luwu Basmin Masayang mengeluarkan pernyataan mengimbau kepada semua kandidat atau calon maupun pendukung dan masyarakat agar tetap mengedepankan budaya Cipaka Tahu, budaya yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat itu. Sebab kata dia pemilihan pilkades hanya wadah berdemokrasi untuk desa, dan kekeluargaan itu tetap harus dijunjung tinggi. Olehnya itu ia berharap semua pihak dapat menerima kemenangan maupun kekalahan pada pelaksanaan pilkades ini. Itu Kinan. Demikian Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Khalid Mawardi untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Luwu, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, berakhirlah seluruh informasi pada hari ini. Tepatnya pada live report siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live report on the spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.